Gimana Mbak? Tolong jangan disebutkan nama dan identitas sampean karena percakapan ini masuk konten YouTube. Tapi besok paling gitu. Ya, nanti minta saran solusi sama Mas Andro, nanti saya dengarkan lagi ulang-ulang gitu. Begini Oh, Mas, boleh. Gimana? sehat Mas Andro? Sehat. Alhamdulillah. Kan hubungan suami istri sudah diputus, sudah bercerai nih Mas. Yang mau ditanyakan lagi itu sebelumnya saya boleh tanya agak itu nggak Mas? Saya kan mengikuti kontennya Mas Andro, kontennya Miss Yuni juga. Kalau Miss Yuni itu sering sebut ada yang minta solusi sama Miss Yuni, ada masalah atau gimana sama Mas Andro kan juga bisa, itu kan punya nomor Polda Jawa Timur gitu lah Mas. Nah ini masalahnya terjadi di Indonesia Mas. Terus kita kesulitan kalau langsung lapor ke kepolisian gitu loh Mas. Ya keterbatasan waktu, biaya, pengetahuan juga gitu Mas. Terus? Begini, seorang suami meninggalkan 2 anak sama istri. Jadi tunggu, istri ini sudah bersabar sampai nunggu kasih waktu itu 1 tahun, sama sekali tidak ada kabar, tidak ada nafkah. Surat nikah sama sertifikat rumah yang ditempati, yang dibangun dan didapatkan selama 10 tahun pernikahan itu, ya pernikahannya 10 tahun lebih lah Mas, dari sampai diputus bercerai itu. Nah, waktu pengajuan cerai itu kan surat nikah tidak ada, orangnya pun juga tidak. Kami mengajukannya itu ke pengadilan itu secara gaib. Jadi pihak lakinya itu gaib Mas gitu. Karena tidak ada kabar, tidak ada orangnya gitu loh Mas, tidak ada kabar, tidak bisa dihubungi. Tahu. Digoibkan tahu. Iya. Nah, 2 anak, yang satu itu waktu ditinggal itu sekarang usia TK, udah 2 tahun, 3 tahun lebih ya, 2 tahunan lah Mas gitu. Sudah putus lah secara nafkah, segalanya sudah putus lah. Sang istri menunggu waktu 1 tahun itu sekarang udah selesai, udah ditalak cerai sama pengadilan, sudah diputus, sudah keluar akta cerainya. Yang mau ditanyakan itu Mas, kan surat rumahnya di tempat ini kan surat-surat sudah dibawa. Kalau akta cerai itu kan minta salinan sama pengadilan kan dikasih, bisa ajukan gugatan cerai, sudah selesai, sudah keluar akta cerai. Nah ini untuk rumah ini kan sudah lama nggak ada kewajiban nafkah itu Mas. Kalau seandainya ke pengadilan pun ditanya mau minta ganti berapa, sedangkan kalaupun mau minta ganti kan orangnya nggak ada gitu loh Mas. Nah sekarang itu kita dapat informasi ada orangnya gitu. Nah kan kita cari-cari informasi ke pengadilan pun kalau kita menuntut harus ada orangnya dulu gitu. Sedangkan kalau kami sendiri yang mencari atau gimana gitu, ada kemungkinan kan orangnya ingkar atau lari lagi gitu Mas. Nah kita rencananya itu kalau kita laporan ke kepolisian, terus dengan tuduhannya itu menelantarkan anak gitu, terus kompensasi itu Mas, perceraian itu untuk nafkah anak-anak itu kan juga nggak ada karena orangnya nggak ada gitu loh Mas. Nah, yang sekarang mau saya tanyakan, kira-kira saya minta bantuan Mas Andro atau kemana gitu. Ya, kasih masukan dulu Mas, kita apa yang harus kita lakukan. Kalau kami punya rencana itu Mas, kita ke kantor polisi, yaitu tadi laporannya menelantarkan anak. Terus surat-surat rumah itu kan sebenarnya itu hak asuh anak, nafkah anak kan Mas. Rumah yang sekarang ada itu, yang sudah ditinggal tapi suratnya sudah dibawa. Terus kami menerima informasi rumah itu sudah digadaikan gitu loh. Intinya sertifikat atau akta jual beli itu ada di tangan pihak ketiga gitu Mas. Ya apa Mas? Atas namanya? Suami.
Tapi itu hasil berdua, itu dibangun, didirikan pun setelah pernikahan, setelah punya anak pertama. Sekarang anak pertamanya itu udah SMP kelas 3, Mas. Nah, kalau saya maksudnya secara langsung gitu masuk konten kita bantuan gitu kan, kasihan remaja ini, Mas, kan sudah dewasa, sudah punya lingkungan, sudah punya itu, kalau maksudnya viral atau gimana kan kasihan dia gitu loh, Mas. Gini loh, Mbak. Makanya saya cari Mas Adro gitu. Saya ngomong dulu ya. Ya. Mau viral atau tidak, itu tidak ada penyebutan nama. Saya bahas viral dulu lah. Ini yang harus saya pahamkan. Karena orang minta waktu kita, Mbak, dan kita tidak meminta apapun. Paham nggak, Samen? Paham, makanya saya cari Mas Andro itu. Makanya saya ngomong cari dulu. Solusi aja. Oke, saya ngomong dulu. Jangan Samen yang ngomong lagi. Kalau Samen masih mau ngomong, tak tunggu. Samen sudah 5 menit soalnya ngomong, ya. Oke, saya belum banyak ini. Jadi mau viral mau apapun itu tidak ada jadi persoalan. Kalau siapapun bilang bahwa itu cerita kamu, enggak, saya enggak ngerasa. Tinggal aja ngomong kayak gitu kan selesai. Orang itu selalu ketakutan dengan dirinya sendiri, ngerti nggak? Dia punya masalah, orang lain bisa bantu, orang lain nggak meminta apapun. Kita cuman minta bahwa kita mau rekam suaranya. Kita butuh itu, yang kita butuhkan itu ceritanya, pengalamannya. Karena pengalaman setiap manusia itu beda-beda. Dari pengalaman itu kan orang bisa berpikir gitu loh, Mbak. Oke, sekarang nggak perlu ngomongin viral. Sampean ngajak diskusi saya udah pasti saya masukkan sama konten. Kalau nggak mau nggak apa-apa, teleponnya bisa dimatikan. Saya bilang kayak gini ya. Sekarang mau saya lanjutkan omongan saya tentang, jadi yang Samen bisa tuntut itu adalah gonogini. Setelah cerainya diputuskan, baru Samen menuntut gonogininya kalau manusianya ada. Dan itu saya ngomong dulu. Kalau Samen masih belum, kalau Samen belum selesai ngomong, selesaikan. Saya tunggu. Samen mau ngomong sekarang apa saya ngomong dulu? Ngomong dulu. Nanti kalau ada yang kurang saya tambahkan. Nah, jadi setelah kasus perceraian itu selesai, ya kan? Ibaratnya baru begitu ada orangnya, kita ajukan lagi gonogininya. Atas harta apa saja yang ada selama sampean berumah tangga atau siapapun itu berumah tangga. Pasti kan pengacaranya pasti akan panggil orangnya. Pasti akan dilakukan cross check dan segala sesuatu, karena tuntutan gonogini dengan tuntutan perceraian itu berikutnya menyusul. Maksudnya gonogininya itu setelah perceraiannya kelar, baru permintaan gonogini. Nah, sekarang kalau sampean mau mengharapkan hak atas rumahnya itu, sedangkan nama dari rumah itu adalah suami, ya kan, otomatis dia menggadaikan kan ya boleh. Bahkan dia menjual itu boleh. Nah, yang sampean bisa lakukan adalah menuntut gonogini hasil dari pekerjaan berdua selama berumah tangga, itu baru boleh. Wes, sampean ngomong sekarang. Begini, Mas, untuk hak anak, Mas, bagaimana? Loh, lah iya. Jadi gonogini dihitung dibagi berdua, nanti dari hasil berdua itu juga berdua punya tanggung jawab terhadap dua anak. Iya dong, ya pasti. Itu persidangan itu kan setelah diputuskan bercerai, terus biayanya anaknya piye? Kan kayak gitu tuh, bener nggak? Oke, Mas, terus sekarang masalahnya kalau sama pemanggilan pengadilan, kalau kita sudah itu kan ada alamatnya, Mas. Kemarin pernikahan sedangkan kan diputusnya kan secara goib. Nah, masalahnya ini orangnya ini kita tidak ada yang kita tuju gitu loh, Mas. Loh, saya ngerti kan. Jadi sebentar, sampean tadi kan sudah ngomong orangnya sudah ada. Tapi kita kalau orangnya sudah ada, kalau kita mau kirim surat pengacara pemanggilan itu kan harus ada alamatnya dituju toh, Mas. Nah, ini orangnya ada, kita pun tidak tahu alamat yang mana yang kita tuju. Sampean harus cari tahu dong. Sampean harus cari tahu. Mas Andri itu, enggak begini, Mas. Saya mau konsultasi sama Mas Andri dulu. Tadi saya di awal kan menceritakan kami punya rencana lapor ke kepolisian dulu. Terus apakah Mas Andri? Oke, Mbak, aku ngerti. Sekarang gini, gitu? Jangan sampean baleni 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sekarang saya tanya sama sampean. Sampean tahu keberadaannya dia enggak?
Coba informasi aja Mas, kalau pastinya tinggal di mana kita nggak paham. Alamat itu punya dia aja atau Terus bukan juga maunya kita sampean nggak paham. saya disuruh nyari orangnya. Bukan Terus Mas, bukan gimana? begitu. Begini, kami kan tidak istilahnya kalau harus lapor polisi, ya tahu lah Mas ya. Kalau di Indonesia kita harus punya persiapan, ya waktu yang luang, budget yang luang kan gitu kan Mas. Gimana ya Mas ngomongnya? Sampean kan Sudah punya di KTP toh. Sampean kan punya paham KTP Mas. suaminya sampean. Sampean juga punya mertua Enggak, sudah kan? dibawa semuanya. Begini, Cek kalau bolos untuk nih. pihak keluarga suami ini sudah tidak peduli sama sekali gitu loh Mas. Loh, walaupun tidak peduli, tapi kan ada alamatnya. Jadi ditujukan ke alamat keluarga pihak suami gitu. Boleh. Supaya dia nggak nyari anaknya. Hanya dijatuhkan surat saja. Enggak apa-apa. Gitu loh. Seandainya mangkir dari panggilan atau tidak datang atau bahkan menghilang itu nanti pengadilan bagaimana Mas putusannya untuk urusan sebelum masuk ke pengadilan itu ke polisi dulu dimintai keterangan. Gitu loh. Dengerin saya ngomong. Saya ngomong sampean diem. Jangan saya ngomong sampean ngomong. Siapa yang dengerin? Bisa dipahami nggak Mbak? Sampean kan nanya kan, tak jawab gitu loh. Jadi kalau omongan saya belum selesai jangan dipotong. Ya. Sekarang yang sampean bisa lakukan, sampean cari pengacara, ya. Sampean cari alamatnya, ya kan? Itu. Sampean cari pengacara, sampean cari alamatnya yang bisa ditujukan surat. Itu kalau lewat pengacara, ya kan? Nah, pengacara pastinya akan ke polisi. Njaluk tolong polisi. Karena nggak mungkin pengacaranya tiba-tiba datang. Pengacara pasti akan ngasih somasi 1, 2, 3. Ya kan, sudah somasi 3 kali menghimbau, ternyata dia juga tidak mau, ya sudah ke pengadilan. Ya kan, polisi. Nah, tetapi kalau si tersangka manusianya nggak bisa dicari, ya kan, otomatis nyari itu kan butuh biaya. Gitu loh. Lah pihak sing sampean bingungkan kan sertifikat sudah di pihak ketiga dan digadekan. Ya ngalamat akan hilang kalau sampean nggak bisa nangkep orangnya tadi. Untuk mengajak di pengadilan tadi orangnya. Bisa dipahami nggak sampean, Mbak? Paham. Yang jadi masalahnya tadi telepon Mas Andri itu kita tahu kalau sebenarnya tahu. Begini loh Mas, kami ada kendala. Maksudnya kalau lapor polisi, ya itu tadi kan tidak ada kendala pengacara, sewa pengacara atau gimana dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau ada jalan terbaik kita lapor polisi langsung ditanggapi gitu loh Mas. Sampean lapor polisi ditanggapi ya. Sampean ngerti dhewe polisi bagaimana? Lah maka itu tadi saya mau cari solusi diskusi sama Mas Andri itu ada bisa bantu nggak misalnya nomor bantunya langsung saya gimana gitu. Saya juga kalau sama polisi lah kalau ada urusan ya mau nggak mau ngamplopi Mbak. Ya iya itu Mas. Kalau gini loh, kalau lah ya itu makanya gini gitu. Nggak dengerin, saya ngomong, dengerin lagi. Sekarang sampean mau posisinya di mana? Polisinya di mana? Ya sampean harus menghubungi polisi setempat di mana tempat itu yang mau sampean tuju. Sekarang persoalannya aja lah tempatnya suaminya sampean nggak tahu, terus polisi yang dihubungi Polres mana, Polsek mana. Kalau sampean suaminya aja nggak tahu. Bisa dipahami nggak? Paham Mas, maksudnya seperti kasus yang Garangan itu kan ya. Tapi terus gini, oke, aku mikir sampean nggak ada duit dan nggak ada dana, oke. Wes kalau nggak ada duit nggak ada dana ke LSM Mbak. Bukan LSM, bukan LSM. Apa Mas? Ada rekomendasi nggak Mas? Apa namanya? LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Di setiap kabupaten ada itu ada. Mbak, di Malang ada. Ya cari aja LBH Malang gitu aja. Di Google kan pasti ada. Sampean silahkan telepon. Oh oke.
Karena Ya, sampean ini ngerti solusi sendiri menurut saya, Mas. Iya, sampean ngerti sendiri berkasus di Indonesia itu kayak gimana. Semuanya iya, iya. jalannya Ini uang. solusi ini yang saya perlukan, Mas. Silakan cari LBH Malang. Sampean Malangnya sebelah Oke, mana? iya, LBH iya, Malang iya. nanti di Google keluar. Set, 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 set. Ya, terima Kayak kasih. gitu. Baru terus sampean konsultasi sama mereka. Nah, itu sing free, sing gak Nanti LBH bayar-bayar. yang bantu bisa lapor polisi ya, Mas ya. Ya LBH sendiri yang akan ngurus. Oke, oke. Ya, terima kasih, Mas. Ya, ini Dan solusinya, Mas. soalnya gini, urusan seperti itu kan kalau kita bicara pengacara, kita minta pengacara yang pro bono namanya. Pro bono itu pengacara yang jalan Gratis. tanpa harus ada biaya. Nah, Ya, biasanya kalau paham, kayak Mas. gitu itu ada di apa namanya LBH banyak yang pro bono. Karena LBH juga dibiayai sama negara. Cuman aku gak ngerti pengacaranya yang ada di LBH itu yang baru lulus atau yang mana, aku kan gak ngerti, gak mau mendiskreditkan sesuatu. Pokoknya kalau sampean mau semuanya gak ada biayanya, silahkan ke LBH, Lembaga Bantuan Minimal Hukum. menekan gitu loh, Mas, sesuai kemampuan kita gitu. Loh lah ya yes, gak apa-apa, silahkan. Silahkan saja, Oke. itu solusinya ya LBH. Oke, oke. Jadi Oke, terima kasih, Mas Andrew. gak usah bingung, gak usah panik. Kalau Kita tadi nggak kepikiran LBH, kan kita kepikiran kan kayak Miss Yuni atau apa gitu kan ada Pak Martin, ada siapa gitu bantu, tapi itu oke sih, itu kasus besar, mungkin ini kan kasus pribadi gitu. ya nggak apa-apa, sampean telepon aja Mas, siapa tahu Kapoldanya juga mau bantuin sampean, kan semuanya hal boleh dicoba. Mas Andrew sama Miss Yuni aksesnya bukan sama ya? Beda Mbak, ada Beda. sesuatu yang aksesnya dia punya sendiri, ada saya yang punya sendiri, nggak semua sama. Saya Jadi pikir kita kan beda. sering dengar Miss Yuni ngomong YouTube kan ya Mas Andrew yang pegang gitu, saya pikir semuanya sama gitu. Ya, itu per tanggal 30 kemarin saya sudah nggak pegang channelnya lagi. Ya, tapi kalau masalah berteman nggak ada masalah. Bagi jadi sudah bagi berbeda saya, akses ya Mas ya? beda akses. Bagi saya, sampean juga boleh coba datang aja ke tempatnya. Datang ke kantornya, omongkan yang sampean ceritakan. Kan sekali lagi, kalau bapak saya dulu mau menyekolahkan anaknya dan gak punya uang, ya kan, bapak saya kan, adik saya kan berprestasi, ya surat prestasinya itu dibawa ke kantor bupati. Yondilala bapakku dikasih 5 juta sama bupatinya waktu itu. Jadi kalau nggak punya uang, semua cara kita coba Mbak. Iya, Jadi paham, tadi jangan, sudah dikasih tahu ke jadi LBH Mas ya. ya sekarang gini, enggak, saya tanya, sampean boleh juga coba ke tempatnya Miss Yuni, nggak ada masalah. Kalau siapa tahu linknya dia jauh lebih lebar dibandingkan saya, kan kayak gitu loh. Karena kan seringkali juga ngomong Polda Jatim kan kayak gitu toh. Iya, makanya enggak kan, saya kan ya Mas Sandro merasakan ngobrol sama saya gimana gitu kan, takutnya saya salah ngomong atau gimana bikin orang ilfil sama saya. Kalau laki-laki kan nurut logika, kalau saya bawa perasaan gitu loh Mas, jadi takutnya nggak dapat solusi, nanti nambah masalah gitu. Enggak, gini loh Mbak. Tapi Gini loh. tadi sudah nemukan solusi ya, Enggak, gini gimana? loh. Sampean kalau punya masalah, karena yang bermasalah sampean dan sampean ngajak diskusi. Kalau orang lain menjudgment sampean atau apapun, ya sampean kan harus bisa menerima dong. Kan sampean ngajak omong kita kan. Sampean ngajak ngomong orang A, sampean ngajak orang B, sampean ngajak ngomong orang C. Orang A, B, C yang ngajak ngomong kan sampean. Tanggapan mereka seperti apa kepada sampean kan sampean harus ready dong. Harus siap kan atas apa, karena sampean yang ngajak ngomong. Even though walaupun itu pun saya dan saya agak kenceng, agak teriak-teriak ataupun keras, kan sampean juga sudah tahu di konten saya bagaimana sih saya menyampaikan sesuatu, iya kan? Jadi kita harus juga siap terima resikonya gitu loh. Ya yang saya kadang-kadang nggak habis pikir, yang punya masalah orang lain disampaikan ke kita, terus kitanya ngegas, yang punya masalahnya kecil hati loh. Kalau memang sudah kecil hati ya jangan ngajak ngomong.
kalau sudah takut duluan ya jangan ngajak ngomong, jangan ngajak diskusi, ya kan? Artinya kan kita itu sebenarnya punya masalah, punya sesuatu, ya kan? Tapi kita itu ketakutan sendiri untuk bertanya, ya kan? Gitu loh, Mbak. Ya kalau misalnya masalahnya di sana ya silahkan LBH. Siapa tahu kalau nanti tak datang ke tempatnya Miss Uni, Polda Jatimnya mau bantu mencari orang hilang. Loh, nggak ada masalah, Mbak. Boleh. Tapi sampean Bisa, harus Mas. siapkan mentalnya. Kalau dia nanti ngomongnya sama sampean bagaimana dan seperti apa ya diterima aja. Ngancene logate gayanya, cara berbicaranya ya seperti itu kan gitu tuh. Tapi kalau ndak siap ya nggak usah bicara, nggak usah ngomong kan gitu. Bisa Oke. dipahami nggak? Nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Nggak Saya dicoba. saya ribut masalah konsep, saya ribut tentang apapun, tentang ide gagasan. Kalau sama Miss Uni ya sering. Makanya dengan keberbedaan ide itu, makanya ya channelnya jauh lebih bagus. Kan membicarakan sesuatu harus bisa tahu lawan bicara karakternya kayak gimana. Kami coba ke LBH dulu, Mas. Nanti kalau mentok cari cara lain. Oke, Ya, silahkan. Siap. bismillah. Iya. Terima kasih Oke, solusinya, yuk Mas yuk Andrew. yuk. Sehat Oke, selalu Mbak Eo. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya ya beginilah kita YouTuber. Ya kan. Dengan segala keterbatasan kami, dan sekali lagi kita bukan orang yang serba bisa gitu. Yang artinya setiap persoalan kalian semuanya itu kita itu bisa membantu dan menolong. Kita tidak seperti itu. Tapi kalau mengurai persoalan supaya bisa dipahami dan bagaimana nanti kemana arahnya, alurnya, ya mudah-mudahan. Itu saja sih. Tetap semangat ya. Nggak usah bingung, nggak usah panik. Selalu tetap cari solusi yang terbaik buat masalahnya teman-teman. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.